Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap komplotan pelaku begal dengan modus teman kencan. Petugas mengamankan 3 orang pelaku di sebuah tempat permainan anak-anak, di mana 2 orang diantaranya merupakan perempuan. Selanjutnya di tempat berbeda, petugas menciduk 2 orang pelaku lainnya. Saat interogasi polisi, salah seorang pelaku mengaku uang hasil begal tersebut digunakan untuk pesta malam tahun baru. Kelima orang pelaku diboyong ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam menjalankan aksinya di daerah Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, salah seorang pelaku berpura-pura mengajak korban kencan dan bertemu di tempat sepi. Kemudian pelaku memeras dan menganiaya korban saat bertemu dengan komplotannya. Mirisnya 2 dari 5 orang pelaku merupakan wanita, sementara 1 dari 3 orang pelaku pria masih berusia di bawah umur. Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp600.000, di mana modusnya yaitu dengan melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian korban diminta untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Dipicu rasa frustasi lantaran tak kunjung mendapat pekerjaan, seorang pria di Kota Malang merusak lampu tulisan wilayah yang ada di taman. Tak tanggung-tanggung, aksi vandalisme pelaku dilakukan di 3 lokasi berbeda. 2 dari 3 lokasi pengerusakan berhasil terekam kamera pengawas. Kerusakan terjadi di Taman Galunggung, Taman Ijen Boulevard, dan Taman Raya Laksep. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil mengamankan pelaku di sekitar Jalan Wilis, Kota Malang pada momen tahun baru. Pelaku perusakan yang viral ini berusia 40 tahun, warga Sukun, Kota Malang. Bersama pelaku, diamankan sebuah barang bukti sebuah sepeda motor berwarna hitam. Melakukan pengerusakan objek dengan cara menendang menggunakan kaki. Motif yang sudah kami dalami, ya tersangka merasa frustasi karena sudah lama mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan. Pelaku dikenakan pasal tentang perusakan barang dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Selain faktor frustasi tak kunjung dapat pekerjaan, pelaku juga frustasi akibat ditinggal istrinya pergi dari rumah sejak 3 hari lalu. Dari total 3 lampu tulisan taman yang dirusak, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah. Ini bukan hanya di jalan Talwin saja, tetapi juga di jalan Ijen dan Raya Laksep. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mengawali tahun 2025 dengan menginap di sel Mapolresta Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Bis Grebek kembali membuka perjumpaan tahun baru dengan deretan kasus yang terjadi di momen perayaan pergantian tahun. Salah satunya pemirsa, tawuran di Makassar yang terjadi di 2 lokasi berbeda. Sementara di Jakarta, tawuran antar remaja juga terjadi menggunakan petasan, batu hingga barang yang diduga senjata api. Mengawali tahun baru, kelompok remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan justru terlibat tawuran. Sedikitnya ada 2 titik terjadinya tawuran. Keributan antar remaja ini diawali di wilayah Kecamatan Rapocini di Jalan Banta-Bantaeng tepat pada waktu pergantian tahun, yang melibatkan antar 2 kelompok pemuda yang saling bersebelahan gang di wilayah tersebut. Tak lama berselang, selepas perayaan tahun baru, tawuran serupa juga terjadi di Jalan Landak Baru. Di 2 lokasi kejadian, masing-masing kubu terlibat saling lempar batu dan saling serang menggunakan petasan. Sayangnya, tidak satupun pelaku tawuran berhasil diamankan karena mereka kabur lebih awal sebelum polisi tiba. Penyebab umum terjadinya tawuran di wilayah Makassar ini diakibatkan oleh petasan dan kembang api. Masing-masing kelompok remaja saling lempar hingga saling balas hingga kemudian berujung saling serang dan tawuran. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone melaporkan.
Aksi saling serang antar dua kelompok warga pecah usai malam pergantian tahun dini hari tadi. Keributan antar dua kelompok terjadi di tengah pemukiman padat penduduk di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kedua kubu yang bertikai terus saling serang dengan lemparan batu, botol minuman, hingga petasan. Menurut warga, aksi tawuran melibatkan dua kelompok antara remaja sekitar dengan kelompok dari luar wilayah tersebut. Meski belum diketahui penyebabnya, namun warga mengaku resah karena aksi tawuran sangat mengancam keselamatan jiwa mereka serta kerap mengakibatkan kerusakan pada atap serta kaca rumah. Tawuran baru usai saat salah satu kelompok remaja yang kalah jumlah memilih untuk mundur menjauh. Jam 1 itu aman, terus jam 3 itu baru kejadian itu. Nggak tahu, asal mulanya nggak tahu ada apa. Kemungkinan ya dari yang kemarin-kemarin kayaknya dari warga luar. Kalau setahu saya yang mantau itu ya ada sih sebagian anak sini. Karena anak sini itu kepancing jadi ngikut-ngikut gitu. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Masih soal tahun baru, kali ini ada kelompok remaja mabuk dan berbuat onar di Pangandaran, Jawa Barat diamankan polisi. Sementara di Jakarta ada pencopet yang tertangkap tangan saat beraksi di titik kumpul perayaan tahun baru di Bundaran Selamat Datang. Sejumlah remaja sambil mabuk-mabukan menggeber knalpot motor hingga mengganggu ketertiban umum terekam kamera amatir warga di malam pergantian tahun baru di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Sejumlah remaja ini akhirnya diamankan oleh petugas. Petugas langsung mengejar remaja mabuk yang motornya menggunakan knalpot brong. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan beberapa botol minuman keras dari tas para remaja tanggung. Ada oknum yang memanfaatkan perayaan tahun baru ini dengan meminum minuman keras, sehingga oleh anggota kami lakukan pengamanan dan kemudian kita proses sesuai dengan aturan berlaku. Selain mengamankan remaja mabuk, petugas patroli 3 Pilar juga menangani pengunjung yang mabuk-mabukan dan ugal-ugalan saat berkendara karena dinilai membahayakan. Sejumlah remaja bermasalah ini diproses sesuai aturan yang berlaku. Berbeda dengan di Pangandaran, suasana perayaan tahun baru di Jakarta diwarnai penangkapan 5 terduga copet. Pria terduga copet ini berhasil diamankan saat tengah beraksi di tengah keramaian pengunjung Bundaran HI Jakarta Pusat. Pria ini merupakan satu dari 5 terduga copet yang berhasil diamankan di pos polisi MH Tamrin. Sebelum diamankan petugas, kelima copet ini sempat jadi sasaran amuk pengunjung. Dari Pangandaran, Jawa Barat dan Jakarta Pusat, Irfan Ramdiansyah, Rani Sanjaya melaporkan. Membuka awal tahun, warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat malah terlibat tawuran. Diduga kuat, aksi tawuran merupakan buntut dari perang petasan yang terjadi saat perayaan malam pergantian tahun. Aksi tawuran antara dua kelompok warga dengan berbekal petasan, batu dan senjata tajam pecah di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu, botol minuman dan petasan, sejumlah pelaku tawuran juga nekat membekali diri dengan senjata tajam. Akibat kejadian ini, beberapa orang terluka parah akibat terkena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran di awal tahun 2025 ini diduga buntut dari perang petasan yang dilakukan kedua kelompok remaja pada perayaan malam pergantian tahun tadi malam. Warga sekitar mengaku resah dengan aksi tawuran tersebut karena tak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga rumah dan lapak dagangan mereka kerap rusak terkena lemparan batu dan petasan. Dari sononya nih, buang petasan, daro-daro sekarang terus cucu kita aja gininya bocor. Terus itu bocor, Terus agak? Ya bukan salah aja lah, ini kayak sekarang begini kan dilanjutin lagi begini, nanti kalau udah ada yang kejadian malam ada polisi jalan aja. Tawuran baru mereda setelah salah satu kelompok yang kalah jumlah dan bersenjataan akhirnya memilih mundur. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Ratusan liter minuman keras tradisional jenis balo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan disita polisi saat menggelar razia pedagang miras. Polisi juga membubarkan pesta minuman keras yang digelar di sebuah tenda.
Penggerebekan pesta minuman keras dilakukan tim dari Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi penggerebekan berada di Jalan Pampang, Kecamatan Panakukang. Tidak hanya melakukan pembubaran pesta minuman keras yang berada di dalam tenda oleh warga, tugas juga turut mengamankan sejumlah warga saat tengah mengonsumsi minuman keras. Ratusan liter minuman keras jenis balo siap konsumsi disita polisi. Modus penyimpanan miras tradisional ini disimpan di dalam sebuah wadah gentong serta jerigen berbagai ukuran siap konsumsi. Razia minuman keras dilakukan aparat kepolisian Polsek Panakukang untuk menjaga situasi agar tetap kondusif di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Persoalan yang terjadi diawali dengan minuman keras, sehingga untuk mengantisipasi itu kami melakukan langkah-langkah preventif dengan cara menghambat peredaran daripada minuman keras. Pelaku baik itu penikmat, adapun yang terlibat penjualan, kita lakukan pembinaan, kemudian terhadap barang bukti kita akan musnahkan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Dua maling terekam kamera pengawas saat beraksi masuk ke dalam rumah melalui jendela di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku mencuri celengan ditaksir 5 juta rupiah dan 1 unit ponsel. Dua pria masuk ke dalam rumah warga melalui jendela di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sadar adanya kamera pengawas, pelaku berusaha menutupi wajahnya dan mematikan lampu ruangan agar wajahnya tak jelas terekam. Keduanya menyisir isi rumah, mencari barang berharga milik pemilik rumah. Pencuri masuk ke dalam kamar korban dan mengambil celengan senilai 5 juta rupiah serta ponsel korban. Selanjutnya pelaku mengunci kamar korban dari luar kemudian kabur. Dari kamar masuknya dari jendela. Dari jendela, habis itu diambil celengan, ada sekitaran 5 juta bang, sekitaran 5 juta sama handphone. Atas kejadian tersebut, berbekal rekaman CCTV, korban melapor ke pihak berwajib. Pencurian ini bukan kali pertama terjadi di rumah tersebut. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pencurian sepeda motor Matic milik salah satu jamaah masjid di Cengkareng, Jakarta Barat terjadi saat korban tengah beribadah sholat Isya. Sementara di Sumedang, Jawa Barat, seorang pemilik motor mengalami insiden tertukar motor dengan milik orang lain yang serupa bentuk dan jenisnya. Pencurian sepeda motor di depan Masjid An-Nur, Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Tampak salah satu pelaku dengan berjalan kaki menghampiri sepeda motor jenis Matic milik jemaah masjid. Memanfaatkan situasi sepi dan jamaah yang sedang melaksanakan sholat Isya, pelaku menggasak sepeda motor milik korban dengan waktu singkat. Sementara itu, rekan pelaku yang bersiaga di seberang masjid langsung membuntuti dari arah belakang kabur dari lokasi. Aksi pencurian sepeda motor selama sepekan ini sudah 3 kali terjadi dan diduga pelakunya masih orang yang sama. Sholat Isya, mungkin lagi selesai sholat Isya, mungkin masih pada di dalam masih pada ngobrol, jadi kan mungkin sepi gitu ya. Emang tuh motor udah diincar ya, tadi udah kemarin diincar mungkin ya. Pas dia itu pas sudah selesai itu dia langsung sholat Isya keluar, motor udah kagak ada gitu sisinya gitu. Tidak seperti kasus pencurian yang terjadi di Jakarta Barat, di Sumedang ada kejadian unik di salah satu masjid. Seorang pria yang membawa motor terlihat menaruh motornya di parkiran. Tak berapa lama datang pria lain yang menggunakan sarung juga memarkirkan motor yang mirip dengan motor pria pertama dengan posisi bersebelahan. Yang menarik, pria pertama keluar dari masjid dan naik motor lalu pergi meninggalkan masjid. Rupanya motor yang dibawa si pria pertama ternyata tertukar dengan milik pria bersarung. Saat pria bersarung keluar masjid menuju motornya, ia terlihat bingung karena motornya tidak ada dan hanya ada motor yang mirip miliknya di parkiran. Beruntung, insiden salah membawa motor berakhir damai lantaran pria yang salah membawa motor kembali lagi ke masjid setelah sadar motor yang dibawa bukanlah miliknya. Ibu rumah tangga menjadi korban jambret perhiasan. Informasinya sesaat lagi, tetap di Grebek.
Anda kembali menyaksikan Gerebek pemirsa. Saat sedang berkendara, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan dijambret oleh seorang pria yang mengendarai sepeda motor dan membuatnya kehilangan kalung emas. Aksi jambret sadis terhadap emak-emak juga sempat terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan di Jalan Kimarogan, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Sri Aprianti yang sedang menggunakan sepeda listrik, tiba-tiba datang pelaku dari belakang lalu menarik kalung emas milik korban. Korban sempat berteriak, namun warga sekitar tidak mampu menangkap karena pelaku kabur dengan cepat menggunakan sepeda motornya. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan penjambretan itu ke Polsek Kertapati, Palembang. Bawa sepeda listrik, terus? Ini nak beli nasi kan di sana. Terus? Nah, tahu tiba-tiba dia narik ke rambut, langsung narik ke kalung aku. Itu? Iya. Peristiwa ini menjadi pelajaran untuk ibu-ibu agar tetap berhati-hati saat menggunakan perhiasan agar tidak mengalami hal yang sama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan jadi korban jambret di siang bolong. Korban bernama Christina Tamrin tengah membonceng anaknya berusia 2 tahun menuju rumah sakit Pelamonia untuk berobat. Saat melintas di Jalan Limboto, kendaraan korban tiba-tiba dipepet oleh kendaraan terduga pelaku yang berboncengan. Menarik kalung emasnya sekitar 5 gram hingga korban terjatuh dan terseret dari motor. Akibat kejadian, korban melapor ke Polsek Ujung Pandang, Makassar. Itu langsung menarik daripada kalung emas milik korban yang korban gunakan atau pakai di lehernya. Korban kaget dan tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga ketika ditarik, korban ikut tertarik dan kendaraannya terjatuh, begitu pula dengan korban bersama dengan anaknya. Pelaku tersebut langsung menancap gas, kemudian meninggalkan korban di TKP dan berhasil membawa kabur kalung emas milik korban, perkirakan atau berkisar daripada 5 gram. Akibat penjambretan, ibu rumah tangga tersebut terluka, sementara anaknya yang dibonceng selamat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pelaku jambret di Surabaya, Jawa Timur terjatuh akibat menghindari penyeberang jalan saat kabur dari lokasi kejadian. Pelaku yang menggunakan motor besar itu langsung ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Zainul Arifin dan Basori harus menikmati tahun baru dengan bermalam di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Keduanya ditahan setelah gagal menjambret tas seorang ibu rumah tangga di kawasan Kelapis Jaya, Sukolilo. Pelaku penjambretan ini jatuh saat menghindari penyeberang jalan yang tiba-tiba melintas di depannya. Melihat tersangka jatuh, warga segera mengamankan pelaku untuk diserahkan ke polisi. Kepada polisi, keduanya mengaku menjambret karena butuh uang untuk membayar angsuran BPKB kendaraan. Polisi mengamankan tas berisi dompet dan telepon seluler milik korban, serta sepeda motor milik pelaku sebagai barang bukti. Menarik tas dibawa oleh korban. Selanjutnya pelaku melarikan diri dengan kecepatan tinggi, mengendarai motor miliknya. Hingga kini 2 pelaku jambret masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukolilo. Pelaku dijerat pidana pencurian dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Puluhan mama menggeruduk rumah kepala sekolah SD Negeri 3 Jagabita menuntut pengembalian dana siswa dari program Kartu Indonesia Pintar yang diduga digelapkan sang kepala sekolah. Aksi perundungan dilakukan seorang siswa madrasah di Grobogan, Jawa Tengah. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir di Gerebek. Saya Miss Gerebek, sampai jumpa.
Puluhan mama mengeruduk rumah kepala sekolah SDN 3 Jagabita, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tampak para orang tua siswa ini terlibat cekcok dengan sang kepala sekolah. Oke, 2 minggu tuh jadi tuh. Nyicil apa kabe apa kumaha? Nyicil apa kabe apa kumaha? Saya SK saya kita digadengkeun. Namun kira-kira saya 2 minggu can beunang dina SK saya digadengkeun. Selama 2 minggu Bapak mau digantiin, mau semuanya akan semuanya. Aksi dilakukan menuntut pengembalian dana siswa dari program Kartu Indonesia Pintar yang diduga digelapkan sang Kepsek. Berdasarkan pengaduan orang tua siswa, diduga dana KIP telah digelapkan selama 4 tahun sejak 2021 hingga 2024. Pihak kepala sekolah juga mengakui atas kesalahannya telah menyalahgunakan dana siswa. Para orang tua kecewa kepada pihak sekolah lantaran diduga menggelapkan dana yang seharusnya dibagikan kepada para siswa. Jika tuntutan tersebut tidak dikabulkan, pihak orang tua murid akan melaporkan ke pihak Polres Bogor, Jawa Barat. Warganet digegerkan dengan rekaman yang mempertontonkan aksi perundungan dilakukan seorang siswa Madrasah Sanawiyah Fathul Ulum Gabus, Grobogan, Jawa Tengah. Pelaku memukul dan menendang korban hingga tersungkur. Pelaku terus memberikan pukulan kepada korban. Polres Grobogan telah memanggil kedua orang tua korban dan pelaku serta memeriksa beberapa saksi untuk memastikan pemicu penganiayaan. Menurut pelaku dan korban, peristiwa penganiayaan terjadi akibat adanya kesalahpahaman saat bermain sepak bola. Kesalahpahaman telah diselesaikan di kantor Satreskrim Polres Grobogan, Jawa Tengah, disaksikan kepala desa, kepala MTS, serta orang tua pelaku dan korban. Tindakan tidak senonoh dipertontonkan pria yang satu ini saat berada di dalam angkutan kota rute Ciputat menuju Gandaria, Jakarta Selatan. Pria berkacamata itu terekam kamera sengaja memainkan kemaluannya sambil ditutupi tas yang dibawanya di hadapan 2 penumpang wanita. Karena aksinya semakin meresahkan, akhirnya sang wanita menegur si pria. Pria yang gugup itu akhirnya turun dari angkot dan pergi melarikan diri. Jika Anda mengalami pelecehan seksual seperti ini, segera laporkan saja ke pihak berwajib.